Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk datang beribadah ke hadapan Tuhan di dalam kebaktian yang akan kita lakukan. Kita luangkan waktu saat teduh sejenak sebelum kita masuk di dalam ibadah kita. Nyanyian pujian nomor 353, Tuhan di Bait-Nya yang suci. Tuhan di Bait-Nya yang suci, Tuhan di Bait-Nya yang suci, diamlah segenap bumi, berdiam diri di hadapan-Nya. Diamlah, diamlah, Mazmur 119 ayat 169 sampai ayat 172. Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan, berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu, lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Amin. Jemaat, mari kita berdiri, kita memuji Tuhan. Nyanyian pujian nomor 2. Tuhan yang maha besar, yang suci dan benar, yang terpuji karya-Mu yang megah, nama-Mu yang mulia, datang bertahtalah dalam hati. Allah telah menjelma jadi manusia yang disembah. Mohon berkat penuh, beri firman-Mu teguh, rahmat anugerah-Mu sungguh megah. Allah yang kudus, kuatkan kami terus, beri kuasa-Mu, bangkitkan yang rebah, lindungi yang lemah. Roh Kudus diamlah dalam kalbu. Allah yang Maha Esa, Roh Anak dan Bapa, yang Tritunggal, luhur serta suci, Sang Raja surgawi, yang selalu dipuji, maha kekal. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga,
Bapa kami yang maha baik, Bapa yang kami sembah, kami muliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan menyertai, memberkati, melindungi, mencukupkan segala berkat kebutuhan hidup kami, melimpahi kami dengan segala sukacita, damai sejahtera. Bahkan kami bersyukur napas hidup yang selalu baru tiap hari Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Dari waktu yang sudah kami lalui hingga malam hari ini Tuhan kami bersyukur Engkau memberkati kehidupan kami. Bapa yang baik dalam sorga, pada saat ini juga Tuhan, kami bersyukur kehadapan Tuhan. Di hari kudus-Mu, hari perhentian, hari yang Tuhan sediakan bagi kami untuk datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, menguduskan hari Sabat. Kami boleh datang beribadah ke hadapan-Mu. Tuhan Bapa di dalam surga, biarlah ibadah kami, pujian, penyembahan, dan persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang baik dalam surga, setiap kami yang saat ini sedang beribadah di hadapan Tuhan, kalaupun kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing, pribadi bersama keluarga kami, Tuhan tolonglah kami supaya kami beribadah dengan rasa takut dan hormat di hadapan Tuhan, disertai dengan kerendahan hati. Bahkan Tuhan, ketika kami beribadah di hadapan-Mu, kami sungguh menghormati kemuliaan Tuhan di dalam ibadah kami. Inilah doa kami Bapa. Kami serahkan kami hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan, yang Tuhan izinkan untuk boleh melayani hadirat Tuhan, yang memimpin pujian, yang bermain musik, hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh diberkati, dimampukan, diberi kuasa, dan dipakai Tuhan hanya sebagai alat. Sepenuhnya nama Tuhanlah yang ditinggikan, dipermuliakan di dalam ibadah kami. Inilah doa kami Bapa. Ampuni dosa kesalahan kami, supaya kami layak datang ke hadapan Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup penuh kuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujilah pada Bapa. Pujilah pada Bapa dan Allah Anak serta Roh Kudus, yang dahulu kala ada, tetap sekarang ada, dan selamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Pembacaan responsoria Mazmur 36 ayat 1 sampai 13. Mazmur 36 ayat 1 sampai 13 kita membaca silih berganti. Di ayat terakhir nanti kita bersama-sama membacakan firman Tuhan. Mazmur 36 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat.
Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Di ayat 13 kita bersama. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh, mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Amin. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya. Kita memuji Tuhan, nyanyian pujian nomor 223. Ku berdiri atas janji Rajaku, puji syukur bagi Kristus ku seru. Sepanjang abad bergema nyanyianku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Ku berdiri atas janji yang teguh, walau topan bimbang ragu berderu. Firman Allah sumber kemenanganku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri akan janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Ayat 3 yang terakhir. Ku berdiri atas janji Tuhanku, kasih-Nya kekal tetap mengikatku. Sabdanya bagai senjata yang ampuh, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Demikianlah di dalam kehidupan kekristenan kita, apapun yang terjadi, karena Tuhan menolong menguatkan kita untuk tak berdiri atas janji Tuhan Yesus yang selalu memampukan menguatkan kita melalui tantangan, rintangan, pergumulan, kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kami. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi umat Tuhan yang sudah beribadah pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita. Nah, untuk informasi yang boleh kami sampaikan, bahwa ibadah yang kita lakukan masih tetap melalui ibadah online, melalui di rumah kita masing-masing. Kiranya Tuhan menolong kita, dan kalau sudah ada gereja, sebagian dari beberapa gereja di sekitar kita, oleh karena ketentuan pemerintah yang sudah mengizinkan, sudah boleh beribadah, tapi gereja kita masih menunggu situasi yang ada boleh kondusif,
nyaman dan aman untuk kita bisa beribadah di rumah Tuhan. Dan informasi tentang ibadah yang akan kita lakukan nanti di gereja akan disampaikan kalau segala sesuatunya sudah benar-benar memungkinkan. Kiranya Tuhan menolong kita, sekalian umat Tuhan yang boleh beribadah di hadapannya. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur kita dengan menyanyikan nyanyian pujian nomor 218. Ayat 1 dan 3 saja. Tak ada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tak ada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Perjanjian dan darah-Mu menjadi dasar hidupku. Walau segalanya rebah, perlindunganku Tuhanlah. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Jemaat, mari kita berdiri, kita antarkan persembahan kita ke hadapan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian pujian nomor 5. Pujilah Allah yang mulia, hai makhluk surga dan dunia, atas berkat-Nya puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa kami yang maha baik, Bapa yang melimpah akan segala berkat, pertolongan kasih dan kemurahan. Terima kasih Bapa, di dalam kehidupan kami, Tuhan, Engkau masih menyertai bahkan memberkati kami. Terima kasih Bapa, akan banyak berkat yang boleh kami terima, kami nikmati di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik dalam surga, saat ini Tuhan, dari semua berkat Tuhan yang sudah boleh kami terima, kami dapatkan, kami nikmati. Kami datang ke hadapan Tuhan, mempersembahkan sedikit dari berkat Tuhan yang boleh kami terima. Tuhan Bapa di dalam surga, persembahan kami biarlah berkenan di hadapan-Mu. Tuhan memberkati, dan biarlah persembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Bapa di dalam surga, ajarilah kami Tuhan, seluruh hamba-hamba-Mu, mempergunakan berkat Tuhan ini, mempergunakan persembahan ini, hanya untuk memperlengkapi pekerjaan pelayanan gereja Tuhan, membawa jiwa dimenangkan bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, beroleh anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Bapa yang baik dalam sorga, di atas persembahan yang sudah boleh kami persembahkan, ajarilah kami Tuhan, mempersembahkan hati, pikiran, tubuh, seluruh kehendak di dalam kehidupan kami. Semuanya kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang selalu memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa, ampuni dosa kesalahan kami, supaya kami layak datang ke hadapan Tuhan, membawa persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup yang penuh kuasa, yang sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk berdoa syafaat bersama dan juga
mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Sebastian. Namun sebelumnya mari kita melihat Alkitab kita sebagai teks khotbah yang akan disampaikan bagi kita. Yudas 1 ayat 3 dan 4. Yudas 1 ayat 3 dan 4, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Mari kita jemaat Tuhan memperhatikan Alkitab kita. Yudas 1 ayat 3, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepadamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ayat 4, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang sudah kita baca, dan mengundang Bapak Sebastian untuk menyampaikan firman Tuhan dan berdoa syafaat untuk kita sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang hidup dan Allah yang benar, Engkaulah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang patut dipuji dan disembah. Sebab Engkau adalah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, dan Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Sebab Engkau Tuhan mengetahui bahwa umat manusia telah jatuh ke dalam dosa, mulai dari manusia yang pertama Adam dan Hawa, hingga setiap generasi manusia telah jatuh ke dalam dosa dan melakukan dosa di hadapan Engkau. Engkau di dalam kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan, telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kami dari segala dosa kami, untuk menebus kami ya Tuhan dari segala dosa kami. Oleh karena itu setiap umat-Mu yang telah percaya kepadamu, mau mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa. Dan bukan hanya Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau juga membimbing kami, Engkau memimpin kami di dalam kehidupan kami di dalam dunia ini. Bahkan ya Tuhan, mengenai begitu banyak pengajaran yang telah Engkau berikan kepada kami dapat membacanya melalui firman-Mu. Dan setiap pengajaran yang ada di luar sana, kami juga bisa evaluasi dan kami tahu apakah itu datang daripada Engkau ataupun tidak. Oleh karena Engkau telah bermurah hati mengutus para nabi-Mu dan rasul-Mu untuk menuliskan firman-Mu di dalam sebuah kitab. Dan juga Engkau bermurah hati memberikan karunia dan pertolongan, sehingga banyak orang telah bekerja begitu keras di dalam menerjemahkan firman-Mu di dalam setiap bahasa, termasuk bahasa yang kami mengerti. Terima kasih Bapa, karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau tidak tinggalkan kami sendiri dan buta akan kebenaran, tapi Engkau memimpin kami dan memberitahukan kami apa yang benar. Bapa dalam kerajaan surga, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu ini kepada kami. Tuhan, di saat ini kami datang kepadamu juga untuk kami memohon pertolongan di masa-masa yang penuh ketidakpastian ini ya Tuhan. Kami mau pimpinan dan pertolongan daripadamu. Tolonglah supaya Engkau memberitahukan kepada kami ya Tuhan
kehendak-Mu dan keinginan-Mu di masa-masa sulit ini. Di masa yang kami tidak tahu harus berbuat apa. Sebab pengetahuan kami begitu sedikit dan dangkal. Banyak hal yang tidak kami tahu ya Tuhan. Mengenai pandemik dan juga pemberitahuan bahwa kami sudah boleh untuk beribadah di rumah Tuhan dan sudah boleh untuk beraktivitas meskipun dengan cara yang berbeda yang disebut sebagai new normal. Namun juga Tuhan, kami tahu pemberitaan bahwa angka orang yang terinfeksi oleh virus masih meningkat. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berada dalam posisi yang bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan daripada-Mu ya Tuhan, untuk bisa tahu apa yang harus kami perbuat, agar sekiranya ya Bapa, nama-Mu tetap termuliakan dan umat-Mu ya Tuhan terberkati. Tidak berada dalam situasi yang lebih sulit lagi jikalau mereka harus terinfeksi oleh virus ini. Kasihani dan tolong kami ya Tuhan, supaya apapun kehendak-Mu kami boleh tahu dan kami boleh laksanakan. Kasihani dan tolong kami ya Bapa. Tuhan, kami berdoa agar sekiranya di dalam kemurahan-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu dan waktu-Mu, Engkau kiranya Tuhan yang betul-betul secara total memulihkan kami dari situasi yang sulit ini. Bahkan menghilangkan dan memusnahkan pandemik ini dari antara kami ya Tuhan. Jikalau itu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, kami memohon, bermurah hatilah dan tolonglah kami. Namun di saat yang sama ya Tuhan, kami mohon agar berjauhannya kami dan tidak dapatnya kami berkumpul di rumah-Mu, di dalam persekutuan dan ibadah bersama. Janganlah kiranya Tuhan menjadi alat yang digunakan oleh si iblis untuk membuat kami jauh daripada Engkau. Bermurah hatilah Tuhan kepada setiap jemaat-Mu, agar mereka ya Tuhan tidak melupakan Engkau, tidak jauh daripada-Mu, melainkan mereka boleh melihat bahwa mereka harus datang kepada-Mu dan semakin dekat kepada-Mu. Dan mereka bahkan yang belum percaya kepada-Mu, yang pernah mendengarkan Injil-Mu, Bapa, pakailah Injil-Mu yang pernah mereka dengarkan. Roh Kudus mulai bekerja di dalam hati dan pikiran mereka ya Tuhan, agar mereka boleh kembali kepada-Mu dan mendapatkan keselamatan daripada-Mu. Kasihani dan tolong ya Tuhan, sebab masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit, masa-masa yang paling akhir daripada zaman akhir. Sebagaimana Engkau telah memberitahukan kepada kami melalui firman-Mu, bahwa tanda-tanda ini semuanya adalah tanda-tanda daripada akhir zaman. Sungguh kedatangan Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, sudah sangat dekat. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah setiap manusia boleh datang kepada-Mu untuk mendapatkan keselamatan daripada-Mu. Bapa Surgawi, saat ini kami mau datang kepada-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh karena begitu banyak ajaran-ajaran yang mungkin membingungkan kami di luar sana. Ajari kami Tuhan melalui firman-Mu untuk tahu apa yang harus kami lakukan. Sebab kami ingin ya Tuhan untuk setia kepada-Mu, setia kepada kebenaran-Mu, supaya kami jangan salah memilih dan jatuh di dalam dosa, bahkan dosa menyangkal Engkau. Kasihani dan tolong kami saat ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu ya Tuhan, dan supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan dengan segala pengajaran-pengajaran yang mungkin kami dengarkan di luar sana. Kasihan dan tolong kami ya Bapa, kami memohon. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran kami semua. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar sekiranya kami boleh layak di hadapan-Mu saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sepanjang zaman yang namanya ajaran untuk membawa kita jauh daripada Tuhan itu selalu ada. Yang namanya ajaran untuk menyesatkan kita itu selalu ada. Mulai dari zaman perjanjian lama sampai zaman perjanjian baru ini, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Firman Tuhan sudah memberikan kepada kita pengetahuan bahwa akan datang orang-orang yang akan menyesatkan kita, membawa kita jauh daripada Tuhan. Dan biasanya mereka ini bukan orang-orang biasa. Mereka orang-orang yang penuh dengan karisma dan bahkan dipenuhi dengan kekuatan-kekuatan yang menurut kita luar biasa. Nah, pagi hari ini saya mau membawa kita dulu di Ulangan pasal 13. Kalau kita membaca Ulangan pasal 13, kita bisa tahu bahwa dari perjanjian lama kita sudah diperingatkan akan hal ini. Ulangan pasal 13 ayatnya yang pertama sampai yang keempat, firman Tuhan berkata, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpin. Nah, lihat di sini. Tuhan dengan begitu luar biasa memberitahukan kepada kita identitas orang-orang ini. Mereka akan menyebut diri mereka nabi. Dan pemimpi di sini bukan hanya seorang yang bermimpi di malam hari, tetapi pemimpi adalah mereka yang mengatakan bahwa ada nubuatan daripada Tuhan. Mimpi yang diberikan oleh Tuhan untuk mengungkapkan sesuatu. Bahkan bisa dikatakan sesuatu itu adalah kebenaran tentang masa yang akan datang. Nubuatan. Nabi dan pemimpi. Seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Dan dia memberitahukan suatu tanda dan mujizat. Dan tanda dan mujizat ini dikatakan ayat 2, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, ini bukan tidak terjadi saudara, terjadi. Artinya dia bisa bernubuat, yang dia nubuatkan terjadi. Dan dia bisa melakukan mujizat, dan mujizat yang dia lakukan juga berhasil. Kalau orang buta dia sembuhkan menjadi bisa melihat, bisa. Orang bisu berbicara, bisa. Orang tuli dapat mendengar, dia bisa lakukan mujizat. Dia bisa lakukan semuanya ini. Dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Jadi dia bisa bernubuat dan nubuatannya benar. Dia bisa melakukan mujizat dan mujizatnya berhasil. Tetapi kalau dia membawa kita kepada Allah yang tidak kita kenal, Allah yang tidak pernah diberitahukan kepada kita. Nah, siapa Allah yang pernah diberitahukan kepada kita? Yang diberitahukan oleh Musa tentunya, yang diberitahukan oleh nabi-nabi Tuhan, yang diberitahukan oleh rasul-rasul Tuhan, yang dituliskan di dalam ke-66 kitab Alkitab ini. Tentu bagi orang Israel pada zaman ulangan ini, ulangan pasal 13, mereka masih memiliki 4,5 kitab. Saya katakan demikian karena ini dalam proses penulisan kitab ulangan. Mereka cuma memiliki Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan setengah sampai pasal 13 dari kitab ulangan. Ini pengajaran daripada Musa dan dituliskan langsung oleh Musa. Dan kepada kita zaman sekarang, lebih lagi kita mempunyai ke-66 kitab. Semakin kita tahu siapa Allah yang dimaksudkan kita kenal, yaitu yang tidak lain dan tidak bukan ada Tuhan Yesus sendiri, yang sudah datang ke dalam dunia sekitar 2000 tahun yang lalu, dan semua pengajarannya sudah ada di dalam Alkitab ini. Itu adalah Allah yang kita kenal. Tetapi kalau ada datang seorang nabi, dia bisa bernubuat, nubuatannya berhasil, nubuatannya terjadi, nubuatannya tergenapi, dan dia melakukan mujizat, mujizatnya berhasil. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, segala mujizat yang dia lakukan berhasil. Tetapi kalau dia membawa kita kepada Allah yang bukan dituliskan di dalam Alkitab ini, nah, firman Tuhan mengatakan apa? Ayat 3. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Saudara-saudara, banyak orang akan datang di dalam nama Tuhan.
Dan mereka melakukan banyak nubuatan dan mereka melakukan banyak sekali mujizat, tetapi mereka mengajarkan ajaran yang tidak benar. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan mengizinkan mereka datang. Tuhan tidak menghentikan mereka. Tuhan mengizinkan mereka datang untuk apa? Untuk menguji kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah kita atau tidak? Jadi kita bisa melihat di sini bahwa di dalam segala zaman dengan seizin daripada Tuhan, kita akan dibombardir dengan pengajaran-pengajaran yang begitu banyak dan terkadang membingungkan kita. Manakah yang benar? Oleh karena itu di pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan sebuah tema, penangkal kesesatan. Kenapa saya membawa tema ini? Musa menuliskan kelima hukum Taurat. Dan dia sudah lama meninggal dunia. Kemudian setelah Musa ada Yosua. Dia menuliskan kitab Yosua dan dia sudah meninggal dunia. Kemudian ada para hakim-hakim yang melayani Tuhan, memberitahukan kepada orang tentang apa yang harus dilakukan di hadapan Tuhan. Dan mereka sudah meninggal dunia semuanya. Dan begitu juga dengan para nabi lainnya, Yesaya, Yeremia, Daniel, semua. Mereka menyampaikan firman Tuhan dan mereka meninggal dunia. Dan generasi berikutnya muncul. Generasi berikutnya muncul. Setelah mereka di perjanjian lama, kita tahu para rasul hidup di dalam dunia mengajarkan kepada kita apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan mereka juga sudah meninggal dunia. Setelah para rasul mereka selesai menuliskan firman Tuhan, ada bapak-bapak gereja yang begitu setia kepada firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Mereka juga sudah meninggal dunia. Setelah mereka ada tokoh-tokoh reformasi yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mereka juga sudah dipanggil oleh Tuhan. Begitulah kronologi yang terus terulang. Setiap orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan akan menyampaikan firman Tuhan di dalam generasinya. Dan setelah itu dia akan meninggal dunia dan generasi berikutnya akan muncul. Semua orang ini berbeda, mempunyai latar belakang yang berbeda, pengetahuan atau pendidikan yang berbeda, cara Tuhan memanggil mereka berbeda. Tetapi ada satu yang tidak pernah berbeda, yaitu yang disampaikan, yaitu Alkitab yang tidak pernah berubah. Nah, pagi hari ini saya mau menyampaikan ini sebab saya selalu menganggap khotbah saya selalu khotbah yang terakhir. Karena saya tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Siapa tahu saya tidak lagi berkhotbah. Siapa tahu saya tidak bisa lagi menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya mau memberitahukan kepada kita bahwa ada di tangan kita yang bisa terus kita baca, yang terus bisa kita pelajari, sehingga apapun pengajaran di luar sana yang membingungkan kita, kita tidak perlu takut. Karena kita ada penangkalnya, yaitu firman Tuhan sendiri. Dan itulah yang dirasakan oleh Yudas yang menuliskan surat Yudas ini. Dia menuliskan tentang keselamatan. Dia menuliskan tentang bagaimana kita bisa selamat itu dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi di sela-sela itu, dia mengatakan di ayat yang ketiga, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Sementara dia mau menyampaikan kepada mereka bagaimana kita bisa selamat. Injil kebenaran, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Itu adalah keselamatan kita bersama. Dan apa yang harus kita lakukan setelah kita selamat, itu yang mau disampaikan. Tetapi di tengah-tengah itu dia berkata, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu. Dia merasa terdorong dan dorongan ini sangat kuat. Dorongan ini begitu kerasnya. Kenapa? Karena bahkan ketika para rasul masih hidup di abadnya yang pertama, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan sudah ada, sudah muncul. Kalau kita membaca firman Tuhan dengan jelas seperti contohnya Rasul Yohanes,
Dalam 1 Yohanes dia mengatakan ada orang-orang yang disebut sebagai antikristus. Nah, antikristus bukan antikristus yang muncul di akhir zaman, tetapi antikristus dengan huruf A kecil adalah mereka yang mengajarkan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yang mengajarkan tentang Yesus, tentang Kristus yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu adalah antikristus. Dan di sini dikatakan bahwa orang-orang ini sudah ada. Mereka sudah mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya dia berkata, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu. Kenapa? Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Yudas menuliskan ini dengan pengilhaman daripada Tuhan. Karena Tuhan mengetahui segala sesuatunya. Yaitu ada masanya ketika Alkitab ini selesai dituliskan. Dan Yudas berkata kepada orang-orang Kristen pada zamannya, termasuk kepada kita pada zaman sekarang, bahwa di tengah-tengah begitu banyak ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ada satu cara supaya kita bisa menangkal setiap ajaran yang datang itu, yang membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Yaitu dengan berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Yang dilakukan bukan hanya sekedar membaca, merenungkan. Bukan hanya sekedar itu, tetapi berjuang. Kata berjuang di sini, berjuang dengan sangat keras. Berperang, mempertahankan. Ini adalah gambaran tentang seseorang, contohnya yang sudah berada di posisi yang tinggi dan dia memegang sesuatu yang sangat berharga. Dan begitu banyak orang di sekelilingnya mencoba mengambil sesuatu yang berharga itu daripadanya. Dan dia berjuang untuk mempertahankan yang berharga ini agar jangan lepas dari tangannya. Itulah kata berjuang di sini. Begitu beratnya perjuangan itu. Dan itu yang akan dilakukan oleh iblis sepanjang masa. Yaitu dia akan berusaha membawa kita melepaskan yang berharga itu. Dan apa yang berharga itu? Di sini dikatakan berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Nah, iman di sini bukan iman dalam arti kepercayaan di dalam hati dan pikiran, bukan. Tetapi iman di sini adalah objek daripada iman itu. Bukan subjeknya, bukan siapa yang percaya, bukan hati dan pikiran kita, tetapi objek yang kita percaya itu apa? Itu adalah iman di sini. Dan iman di sini yang kita percaya itu objeknya adalah firman Tuhan sendiri. Karena di sanalah kita mendapatkan pengetahuan tentang keselamatan dan tentang Tuhan. Dan ini adalah objek firman Tuhan. Iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus, yang telah dituliskan kepada kita kemudian di dalam Alkitab, yang Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu pasalnya yang terakhir, ayat-ayatnya yang terakhir mengatakan ini sudah selesai, tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangi. 66 kitab sudah ada di tangan kita. Kita tinggal membacanya dan mempertahankan kebenarannya. Dan apa yang kita baca di dalam Alkitab ini tidak sesulit yang kita pikirkan. Kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memimpin kita dan membawa kita kepada kebenarannya. Nah, kita membacanya dengan hati yang tulus, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bisa mengerti apa kata firman Tuhan ini. Tidak dibutuhkan seorang yang begitu sangat jenius untuk mengerti firman Tuhan ini, tidak. Hanya dibutuhkan hati yang mau merendahkan diri untuk mengerti firman Tuhan. Itu dia. Yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk berserah kepadanya, untuk dipimpin oleh Roh Kudusnya ketika dia membaca firman Tuhan ini. Itu yang dibutuhkan. Setiap orang Kristen memiliki kemampuan untuk mengerti firman Tuhan ini.
Karena Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Masalah kita adalah bukan kita tidak mengerti, atau bukan kita tidak bisa mengerti. Masalah kita adalah kita tidak mau membacanya. Kita tidak mau membacanya dengan serius, dengan fokus, dengan konsentrasi. Betul-betul mengerti, mencoba memahaminya. Betul-betul berlutut dan berdoa supaya Tuhan mengungkapkan kepada kita misteri-misteri yang ada di dalam firman-Nya. Kita tidak melakukannya. Sehingga ketika datang pengajaran yang membawa kita jauh daripada Tuhan, kita begitu gampang terbawa olehnya. Dan saya tidak mau kita yang mendengarkan firman Tuhan ini berada dalam posisi ini, di mana kita sudah mulai berpaling daripada Tuhan oleh karena pengajaran-pengajaran yang kita dengar di luar sana. Kenapa saya membawa topik ini hari ini? Karena kalau kita mengingat di persekutuan doa hari Selasa kemarin, saya menyinggung sebuah gereja yang disebut Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dan itu muncul di tahun 1991, awalnya di Tiongkok. Kemudian mereka pindah ke Amerika di tahun 2000. Dan sekarang sudah tersebar di beberapa negara termasuk Indonesia. Dan pengikutnya secara sosial media itu begitu luar biasa banyaknya. Puluhan ribu orang. Dan setiap postingannya itu selalu mendapatkan komentar-komentar dari orang-orang yang kalau kita membaca nama mereka, kita tahu mereka orang-orang Kristen. Ada yang namanya Grace, ada yang namanya dari Alkitab, dan mereka selalu mengatakan di sana amin. Dan tidak jarang di antara mereka bahkan setuju dengan pengajaran mereka bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah datang ke dalam dunia dalam rupa seorang perempuan. Kalau kita mau tahu lebih detail tentang mereka, silakan lihat di khotbah persekutuan doa kemarin. Tetapi kenapa saya membawa kembali tema ini? Karena pada malam yang sama setelah persekutuan doa, seorang teman mengirimkan pesan kepada saya via messenger dan bertanya kepada saya tentang kalau saya mengetahui tentang sebuah perhimpunan yang disebut sebagai Perhimpunan Iman Raja Wali Terbang. Dan namanya sangat bagus ya. Perhimpunan Iman Raja Wali Terbang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya The Flying Eagles Faith Assembly. Dan dia bertanya kepada saya apakah saya pernah mendengar ini. Dan dia sangat khawatir dengan perhimpunan ini sebab salah satu teman kami waktu SMP masuk di dalam grup ini. Dan saya bilang sejujurnya saya belum pernah mendengar ini dan saya coba mencari research. Saya coba cari tahu tentang perhimpunan ini. Ternyata ini perhimpunan yang jauh lebih tua daripada Gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu. Dan katanya menurut website resmi mereka, kalau kita melihat website resmi mereka itu saya sudah print di sini sebagai bukti di imanrajawaliterbang.org. Dan di sana ada tentang sejarah mereka, tentang siapa pendiri mereka, dan juga dituliskan di sana tentang pendiri mereka, hidupnya seperti apa, biografi dari pendiri mereka. Dan pendiri mereka disebut sebagai William Marion Branham, sudah meninggal dunia, lahir April tanggal 6 1909 dan meninggal dunia Desember 24 1965. Menurut website mereka dia meninggal karena sebuah kecelakaan. Namun dia tidak mati di kecelakaan tersebut. Setelah beberapa hari setelah kecelakaan tersebut dia meninggal dunia. Dan dikatakan bahwa mereka percaya bahwa dia adalah seorang nabi. Saya bacakan kepada kita apa yang mereka bilang. William Marion Branham adalah seorang nabi Allah. Kami adalah sebuah perhimpunan kecil orang-orang Kristen yang bernama Perhimpunan Iman Raja Wali Terbang, di mana kami adalah individu-individu yang dikumpulkan oleh sebuah seruan Matius 25 ayat 6 atau sebuah pesan Wahyu 10 ayat 7 yang dikirimkan oleh Tuhan di akhir zaman
melalui pelayanan anak manusia, Lukas 17 ayat 30, yang dimanifestasikan di dalam diri William Marion Branham, Maliaki 4 ayat 5. Jadi mereka mencopot ayat satu ayat dan menggabungkan mereka dan mengatakan inilah kebenaran bahwa William Marion Branham ini adalah seorang nabi Allah, juga disebut sebagai anak manusia yang dimanifestasikan di dalam diri William Marion Branham. Dari sini saja saudara-saudara, kita bisa mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 13 tadi. Karena kita akan melihat bahwa William Marion Branham ini memang seorang nabi yang bisa melakukan mujizat. Tetapi dia membawa kita kepada Tuhan yang tidak kita kenal. Karena anak manusia adalah sebutan untuk Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan kepada kita, setelah dia naik ke sorga, dia akan turun kembali di dalam rupa seorang manusia lainnya. Tidak pernah. Karena Tuhan Yesus akan turun kembali ke dalam dunia sebagai seorang yang kita kenal sebagai Raja. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan. Namun, mereka berdalih dengan mengatakan bahwa yang mereka maksudkan di sini adalah Nabi Elia. Yang mereka sebutkan di sini adalah malaikat yang muncul di dalam Wahyu 10 ayat 7. Nanti kita akan lihat Wahyu 10 ayat 7 ya. Dari sini katakan, menjadikan manusia ini adalah seorang nabi Allah yang benar, yang kepadanya dipercayakan misteri Kristus, Amos 3 ayat 7, untuk mengumandangkan ketujuh guru, yaitu Wahyu pasal 10 ayat 3 dan 4, yang akan memulihkan iman anak-anak Allah di akhir zaman ini kembali kepada iman bapak-bapak Pentakosta yang mula-mula, dan menghasilkan sebuah kesatuan yang tidak terlihat di bumi saat ini, yaitu kesatuan antara Kristus dan mempelai wanita sebelum kedatangan Kristus yang kedua di dalam tubuh fisiknya. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang di dalam tubuh fisiknya, dia datang dulu di dalam manifestasi William Marion Branham. Itu maksud mereka. Dan di sini dituliskan, kalau kita membaca biografinya, begitu banyak klaim mereka tentang William Branham ini. Klaim mereka adalah bahwa dia begitu banyak melakukan mujizat kesembuhan. Ada orang buta bisa melihat, ada orang tuli mendengar. Mereka akan sebutkan semua klaim mereka tanpa dokumentasi tentunya, seperti biasa. Saya katakan seperti biasa karena ini yang selalu terjadi. Setiap kali banyak klaim, tidak ada dokumentasinya. Oke? Dan itu yang harus kita catat. Mereka tidak mempunyai dokumentasi. Mereka hanya mengklaim saja. Tetapi mereka melakukan sebuah blunder yang saya harus bacakan kepada kita di sini. Blunder mereka adalah dalam sebuah klaim mereka. Mereka katakan ini. Dikatakan bahwa Allah juga menyembuhkan Raja George ke-6. Oke, Raja George ke-6 dari Inggris. Raja George ke-6 dari Inggris dari penyakit penyempitan pembuluh darah, pembuluh nadi lewat doa-doanya. Jadi lewat doa William Marion Branham, mereka mengklaim bahwa Raja George ke-6 sembuh dari penyakit penyempitan pembuluh nadi. Dan ini terjadi tahun 1951. Ketika saya membaca itu, saya coba mencari tahu tentang Raja George ke-6 dari Inggris. Dan apa yang saya dapatkan? Dikabarkan di dalam www.historyextra.com. Oke. Di sana ini adalah situs dari BBC. Kalau kita tahu situs berita BBC yang berbicara tentang history atau sejarah, di sana dicatatkan bahwa pada pagi hari, dalam bahasa Inggris sebenarnya saya terjemahkan di sini, pada pagi hari tanggal 6 Februari 1952. Oh bukan, ini yang dari biografi.com. Dari yang History Extra tadi dikatakan, teman-temannya melaporkan bahwa ia telah pergi tidur di istana Sandringham malam itu. Dia di sini adalah Raja George, tanpa tanda-tanda yang tidak wajar. Jadi dia pergi tidur dengan seperti biasa, tanpa ada tanda-tanda dia sakit.
Namun seorang pelayan menemukan beliau pada pukul 7.30 esok paginya. Jadi besok pagi 7.30 pelayan mendapatkan dia, dikatakan sini, dalam keadaan telah meninggal dunia. Setelah beberapa waktu lamanya barulah terungkap bahwa sebuah pembekuan darah telah menghentikan jantungnya. Dan menurut www.biografi.com dicatatkan di sini bahwa pada pagi hari tanggal 6 Februari 1952, George ke-6 ditemukan tidak bernyawa di atas tempat tidurnya pada umur 56 tahun. Sebelumnya ia menderita kanker paru-paru dan paru-parunya tersebut telah dibedah. Namun beberapa waktu setelah kematiannya diputuskan bahwa ia meninggal dunia karena trombosis koroner. Nah, ini terjadi tahun 1952. Klaim daripada pengikut daripada William Marion Branham tadi tahun 1951, Raja George ke-6 disembuhkan oleh doanya Branham dan dia sembuh dari penyempitan pembuluh nadi. Tahun 1952 dikabarkan bahwa dia meninggal, George ke-6 meninggal karena trombosis koroner. Apa ini trombosis koroner? Kita cari di internet, apa artinya? Trombosis koroner itu secara sederhana adalah pembekuan darah yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Tahun 1951 mereka mengklaim bahwa melalui doa Branham, Raja George ke-6 sembuh dari penyakit penyempitan pembuluh nadi, pembuluh darah. 1952 Raja George ke-6 meninggal karena penyempitan pembuluh nadi, pembuluh darah. Apa yang kita lihat? Saya rasa kita semua tahu apa yang saya maksud. Klaim dan klaim yang bahkan melalui sejarah kita tahu klaim yang tidak berisi sama sekali. Kebohongan itu yang diberikan. Mereka hanya mau mengungkapkan betapa hebatnya dia. Tetapi saudara-saudara, ini sudah membuktikan kepada kita pertama bahwa ini tidak benar. Bahwa bisa klaim tersebut yang lain-lain itu bisa saja tidak benar. Tetapi kalaupun benar, firman Tuhan katakan ujilah mereka dan mereka kita tahu dari buahnya, dari pengajarannya. Apakah pengajarannya sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Pertama, klaim mereka sudah kita buktikan salah satu di antaranya tidak benar. Lalu pengajaran mereka, dia mengklaim tadi yang selalu mereka ungkapkan adalah Wahyu 10 ayat 7. Yaitu dia adalah malaikat ketujuh. Ya, kita lihat Wahyu 10. Apa yang tertulis di sana? Saya mau membuka Alkitab ini kepada kita supaya kita belajar bahwa ketika ada orang mengatakan di luar sana tentang firman Tuhan, bahkan mengklaim bahwa dia adalah seorang nabi, evaluasi apa yang diajarkan melalui firman Tuhan. Kita sudah dikatakan di sini, nggak perlu kita khawatir, nggak usah kita takut. Katakan dalam Wahyu pasal 10, ini adalah lanjutan dari Wahyu pasal 9 yang berbicara kepada kita tentang Wahyu pasal 9 berbicara tentang 7 malaikat yang muncul, dan Wahyu pasal 10 adalah malaikat yang ketujuh. Kalau kita membaca di ayatnya yang ketujuh dari Wahyu pasal 10 dikatakan, tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan segenaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Nah, sebelum kita kepada malaikat yang ketujuh ini, kita jangan mengambil satu ayat, mencomot dia, mengambil dia keluar dari konteksnya. Oke, lihat konteksnya. Ini adalah sebuah kejadian yang terjadi secara berurutan, secara kronologis. Bukan sesuatu yang terjadi acak-acakan, tidak. Karena di sini jelas dikatakan ada 7 malaikat. Lalu bagaimana dengan malaikat yang pertama sampai yang ke-6? Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan kalau kita melihat di dalam pasal 9. Masih malaikat yang kelima. Oke. Keempat sangkakala yang pertama, pasal 8 ayat 6 dikatakan di sini. Dan ketujuh malaikat itu. Nah, tadi itu malaikat yang ketujuh ya. Ini 7 malaikat. Oke? Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama
meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah dan semuanya itu dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Jadi sebelum malaikat yang ketujuh itu muncul, harus muncul dulu ini. Di dalam sejarah manusia, apakah ini sudah terjadi? Sebuah hujan es dan api bercampur darah. Ini bukan kebakaran hutan biasa, ini hujan. Yang turun adalah es. Ketika hujan itu turun, es dan ada api dan ada darah turun dari langit, hujan. Ini bukan air yang ada di sungai yang kita lihat di berita warnanya merah. Ini bukan kebakaran hutan yang kita lihat di berita. Bukan itu. Ini adalah hujan. Firman Tuhan jelas mengatakan. Kemudian kalau malaikat yang kedua, apa yang terjadi? Ketika dia meniup sangkakalanya, ayat 8 dikatakan, ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Pernah kita lihat? Pernah dicatat di dalam sejarah? Dilemparkan ke dalam laut dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Pernah di dalam sejarah disampaikan hal ini. Sampai kemudian tiba-tiba malaikat yang ketujuh muncul tanpa hal ini terjadi. Itu baru dua. Malaikat yang ketiga meniup sangkakala dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absinthus dan sepertiga dari semua air menjadi absinthus dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Malaikat yang keempat meniup sangkakala yang terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang dan demikian juga malam hari. Sampai hari ini kita masih melihat matahari utuh. Sampai hari ini kita masih melihat bulan purnama utuh. Sepertiganya belum hilang. Saudara-saudara, baca firman Tuhan dengan jelas. Kalau kita hanya mengambil satu ayat dan mengatakan inilah dia, kita mengambilnya keluar dari konteksnya, kita akan tertipu seperti orang-orang yang mengikuti ajaran ini. Kita belum sampai di pasal 10. 4 malaikat pertama saja sudah menunjukkan kepada kita bahwa ini belum terjadi. Lalu apa sebenarnya malaikat yang ketujuh ini? Mereka selalu berbicara tentang Wahyu pasal 10 ayat yang ketujuh, yaitu malaikat yang ketujuh tersebut. Tapi kalau kita baca kembali, jangan ambil ini dari konteksnya. Ayat 8. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Siapa orangnya di sini? Tidak lain dan tidak bukan adalah Rasul Yohanes. Nah, malaikat di dalam pasal 10 ayat 7 adalah malaikat, bukan manusia. Kita harus tahu itu. Dia adalah seorang malaikat, ciptaan Allah, malaikat. Bukan manusia, bukan malaikat dalam rupa manusia, bukan malaikat. Dan setelah penampakan ini, Rasul Yohanes akan melanjutkan nubuatannya. Karena setelah yang namanya malaikat yang ketujuh muncul, kita membaca di pasal yang ke-11, Nabi, orang berkata Nabi Elia dan Nabi Musa, atau Nabi Elia dengan Henok, terserah yang mana satu. Saya percaya Nabi Elia dan Nabi Musa. Dua orang saksi Allah akan muncul ke dalam dunia dan melakukan begitu mujizat yang luar biasa besarnya. Kalau misalnya
William Branham adalah seorang malaikat ini yang ditulis dalam Wahyu 10 ayat 7. Seharusnya setelah dia meninggal dunia muncul 2 orang saksi Allah ini, tapi tidak muncul. Yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa ini adalah malaikat, bukan manusia. William Branham menikah. Dia bukan malaikat, dia manusia. Saudara-saudara, baca firman Tuhan. Dan kita harus mempertahankan iman ini. Iman yang telah diberikan kepada kita melalui orang-orang kudus. Oleh karena itu, setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, saya mau mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam setiap hari. Itu inti dari firman Tuhan hari ini. Bahwa tanpa firman Tuhan ini, firman Tuhan sendiri mengingatkan kita, kita bisa diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran di luar sana. Tanpa firman Tuhan. Oh, mereka mengutip Matius 25 ayat 6, mereka mengutip Wahyu 10 ayat 7, mengutip Lukas 17 ayat 30, mengutip Maliaki 4 ayat 5, mengutip Amos 3 ayat 7, mengutip 2 Tesalonika. Mereka mengutip banyak sekali firman Tuhan. Tetapi apakah kutipan mereka sesuai dengan firman Tuhan itu sendiri? Dan ketika kita melihat begitu banyak kutipan yang kita bilang, oh ini pasti datangnya daripada Tuhan. Tidak. Makanya apa yang dikatakan oleh Yudas, kita kembali kepada Yudas. Apa yang dia katakan? Di ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Menyelusup berarti mereka datang tanpa diketahui. Kita tidak sadar mereka datang. Dan kalau kita tidak sadar mereka datang, ada 2 kemungkinan. Mereka diam-diam saja, atau mereka datang kepada kita seperti sama dengan kita. Mereka mengatakan aku orang Kristen. Mereka menggunakan istilah di dalam Alkitab, aku nabi, aku malaikat. Mereka menggunakan istilah dalam Alkitab, mujizat. Orang buta melihat, orang tuli mendengar. Kita berkata apa? Oh, berarti mereka sama dengan kita. Apa bedanya mereka dengan kita? Menyelusup. Dan tentunya di sini adalah tentang gereja lokal. Bisa masuk di dalam gereja lokal. Dan juga gereja universal. Apalagi zaman sekarang. Mereka ini ada di YouTube, ada di Facebook. Bahkan memberikan grup WhatsApp. Wah, sekarang ajaran-ajaran disampaikan melalui grup WhatsApp, Telegram, Line, segala macam. Jadi ini bukan hanya menyelusup di dalam gereja lokal. Menyelusup di dalam gereja universal. Semua orang Kristen bisa melihat mereka. Dan mereka mengundang, ayo kami juga orang Kristen. Kami sama seperti engkau, malah kami lebih hebat. Kami mengajarkan dari seorang nabi yang diutus langsung oleh Tuhan. Menyelusup. Di sini dikatakan, menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang telah ditentukan. Kenapa? Karena mereka menyangkal Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada 2 tanda mereka. Pertama, mereka tidak mengacukan atau menghiraukan yang namanya hukum Taurat. Mereka berkata, kita orang Kristen, kita diselamatkan oleh anugerah Allah, maka kita bebas melakukan apa saja yang kita mau lakukan, termasuk di dalamnya dosa. Dan ini kita lihat di luar sana begitu banyak pengajaran tentang hal ini. Ada yang disebut sebagai hyper grace. Kalau kita pernah dengar. Anugerah yang luar biasa besarnya. Hyper. Artinya setelah kita selamat, anugerah diberikan kepada kita. Apapun yang mau kita lakukan, kudus. Bahkan dikatakan apapun yang kita sentuh menjadi kudus. Jadi kalau musik duniawi kita masukkan dalam gereja, kita sentuh dia dengan kerohanian kita, dengan doa-doa kita, dia menjadi kudus. Hyper grace. Mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah. Yang pertama, mereka tidak takut lagi berbuat dosa. Mereka bilang kita tidak hidup di dalam hukum Taurat. Hati-hati saudara. Jika ada yang mengatakan kepada kamu, hukum Taurat tidak berlaku lagi kepada kita, inilah mereka.
hukum Taurat berlaku bagi kita. 10 hukum Taurat masih berlaku bagi kita, saudara. Jangan kita pergi ke sana dan mengatakan 10 hukum Taurat tidak berlaku bagi kita, jangan mencuri, lalu kita pergi mencuri. Kalau ada yang mengatakan kepada kita hukum Taurat tidak berlaku lagi bagi kita, inilah mereka menyalahgunakan anugerah Allah. Tentu ada bagian-bagian di dalam hukum Taurat yang merupakan eksklusif untuk sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Tidak berlaku bagi kita. Kita membacanya di dalam Perjanjian Baru, kita tidak perlu khawatir. Perjanjian Baru memberitahukan kepada kita mana yang eksklusif untuk orang Yahudi tidak lagi berlaku kepada kita, mana yang masih berlaku bagi kita. Makanya baca firman Tuhan. Makanya pelajari Alkitab. Kita akan tahu. Tapi kalau ada orang mengatakan hukum Taurat tidak berlaku lagi bagi kita, hati-hati. Mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, supaya mereka bebas melakukan apa saja yang mereka mau. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus, yang membawa kita kepada Yesus palsu, Kristus palsu, yang membawa kita kepada pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Dan mereka tidak lain dan tidak bukan, ini seperti Nabi ini, Tuhan yang maha kuasa, gereja Tuhan yang maha kuasa, dan masih banyak lagi. Mereka akan membawa kita kepada ajaran Tuhan yang tidak pernah Tuhan sampaikan. Mereka katakan Tuhan sampaikan. Itulah mereka. Jadi saudara-saudara sangat berjaga-jaga dan waspadalah. Sebab sungguh ajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan sedang berkembang di mana-mana. Dan itu tidak membuat kita menjadi orang-orang yang tidak akan disentuh oleh mereka. Mereka akan berusaha dengan sangat keras untuk membawa kita kepada pengajaran mereka yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kita harus bersyukur. Kita mempunyai penangkal akan kesesatan, yaitu yang tidak lain dan tidak bukan Alkitab. Oleh karena itu, baca Alkitab, renungkan Alkitab, pelajari Alkitab. Alkitab, bukan yang lain. Setelah kita baca, setelah kita pelajari, setiap pengajaran yang kita dengar, kita evaluasi sesuai dengan Alkitab. Di dalam setiap kelas pembelajaran Alkitab yang saya pimpin, dan saya percaya hamba-hamba Tuhan lain yang setia kepada firman Tuhan juga akan mengatakan hal yang sama. Setiap hal yang kita ajarkan, setiap hal yang kami ajarkan, setiap hal yang kami khotbahkan, kami selalu berkata, kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, beritahukan kepada kami. Kita akan evaluasi bersama-sama, sesuai atau tidak dengan firman Tuhan. Kita jangan takut. Alkitab di tangan kita, dan kita bisa mengerti, kita bisa memahami. Hanya satu yang harus kita lakukan, pelajari dia. Ini adalah satu-satunya penangkal dari kesesatan. Kalau kita tidak mempelajarinya, kita akan tersesat, dan bahayanya adalah ketika kita sudah tersesat, kita sudah menyangkal Tuhan Yesus, berarti kita tidak mendapatkan keselamatan daripada. Tuhan Yesus memperingatkan kita. Ketika dia datang, ada orang yang berkata, berseru-seru, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat dalam namamu, melakukan begitu banyak mujizat di dalam namamu, begitu banyak hal kami lakukan dalam namamu. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku, engkau yang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Jangan sampai itu terjadi kepada kita. Hanya satu cara supaya kita bisa yakin bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mengikut Tuhan. Percaya kepada Alkitab. Itu saja. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, bersyukur kepadamu ya Bapa. Di tengah-tengah begitu banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman yang ada di dalam dunia ini, kami tidak Engkau tinggalkan sendiri. Melainkan Tuhan, Engkau memberikan kami firman untuk kami boleh tahu apa yang benar dan apa yang salah. Kasihani ya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini, supaya mereka ya Tuhan boleh dipakai oleh Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran mereka,
Agar mereka Tuhan mengerti betapa pentingnya firman-Mu untuk mereka renungkan siang dan malam. Yang merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah setiap anak-Mu agar mereka rindu dan haus akan firman-Mu. Siang dan malam mereka mengingat, menghafalkan, merenungkan firman-Mu. Agar mereka tidak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat di luar sana. Kasihani Tuhan dan jauhkanlah umat-Mu dari pengajaran-pengajaran yang sesat ini. Dan ketika pengajaran itu pun datang, berikan mereka kemampuan ya Tuhan untuk bisa mengevaluasinya dan menolaknya sesuai dengan firman-Mu. Kasihani dan tolong ya Bapa, hamba memohon. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita tutup ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu dari nyanyian pujian nomor 98. Firman hidup kekal. Kita bangkit berdiri. Rindu aku kan Injilnya, firman hidup kekal. Sangat indah serta nyata, firman hidup kekal. Yang memberi ajaran, tugas kewajiban, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Yesus Kristus telah memberi firman hidup kekal. Yang berdosa dengar kini firman hidup kekal. Bagimu terbuka jalan hidup baka, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Mari kawan gemakanlah firman hidup kekal yang memberikan sejahtera, firman hidup kekal. Bagi yang bertobat, Yesus juru selamat, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Bapa karena kasih dan kemurahan-Mu. Sehingga pagi hari ini kami sungguh bisa datang untuk beribadah kepadamu meskipun di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa untuk segala puji-pujian yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah segalanya, semuanya ini boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Bapa biarlah Engkau yang bermurah hati kepada kami juga,
supaya kami mendapatkan berkat dan pertolongan daripada-Mu, sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu. Setelah ibadah ini, sampai nantinya kami kembali dalam ibadah-ibadah selanjutnya, dan terlebih ketika kami kembali kepada Tuhan, bertemu dengan Engkau muka dengan muka. Oleh karena itu Tuhan, bimbing, teguhkan iman kami di hadapan Engkau, dan jaga lindungi kami dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami tetap setia kepada Tuhan dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ingatkan kami senantiasa ya Tuhan, bahwa kami adalah pelaku-pelaku firman-Mu di dalam dunia ini. Kasihani dan tolong kami ya Bapa. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan, setiap harinya, agar kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, yang telah juga mengajarkan kami berdoa dengan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk kembali. Doa teduh dan kebaktian kita telah selesai. Tuhan memberkati.